Banyak yang nanya bisnis ekspor briket arang itu masih seksi nggak sih di tahun 2025? Jawabannya masih. Dan gue akan ngejelasin ke kalian pasarnya kemana aja. Udah gitu untungnya mungkin kisaran di berapa. Terus udah gitu cara ekspornya gimana, cara produksinya gimana. Karena gue yakin banyak banget yang nonton dari video ini itu daerah tempat tinggalnya pasti banyak banget pohon kelapa. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena Indonesia itu menjadi negara salah satu dengan perkebunan kelapa terluas dan terbesar di dunia. Jadi kita tahu, ini Indonesia ini sumber daya alam soal kelapanya itu besar sekali. Market internasional tentang permintaan kelapa juga sangat banyak. Kenapa pertanyaan gue adalah orang-orang yang di daerah rumahnya banyak kelapa itu nggak sukses, nggak makmur, nggak kaya. Padahal sebenarnya di depannya itu pohon duit. Ya gue melihat pohon kelapa adalah pohon duit. Kenapa? Karena kalau lu bisa memanfaatkan kelapanya, ya itu lu cetak duit. Karena kelapanya kan numbuh lagi. Lu nggak perlu pupuk, lu nggak perlu siram juga dia numbuh. Kalau lu ngerti cara jualnya kan itu sama aja duit. Duitnya numbuh lagi. Bener gak? Nah sekarang gue mau ngajarin lu di video kali ini gimana caranya lu ngerti untuk ngolah produk-produk kelapa. Gue nggak akan ngebahas tentang produk turunan kelapa, karena kelapa itu turunannya banyak sekali. Dan setiap produk turunan itu punya pasarnya masing-masing. Tapi di video kali ini gue mau ngebahas soal si briket. Kita tahu dulu ya, soal kelapa itu kalau dipecah dari satu buah itu bisa jadi banyak produk. Yang pertama ada yang namanya kulitnya. Yang kedua ada namanya serabut. Yang ketiga itu tempurung. Yang keempat daging. Dan yang kelima adalah air. Nah sekarang gue mau bicara soal yang tempurung. Kalian tahu sekarang tempurung itu cuma dibakar jadi arang. Kalian nggak pernah berpikir gitu ya, arang itu bisa dijadikan yang namanya briket. Pemahaman sederhana soal briket adalah sebuah produk dari arang yang dimana arang kelapa itu digiling jadi serbuk, jadi tepung. Tepung itu dicetak-cetak, dicampur dengan tapioka supaya lengket, dan abis itu dibentuk kotak, dibentuk bulat, dibentuk persegi, apapun itu sesuai dengan permintaan pembeli dari luar negeri. Kenapa pembeli luar negeri nggak beli arang aja sih? Kenapa harus briket? Karena memang beda fungsi. Kita tahu arang itu cuma dipakai untuk kebutuhan barbecue biasanya. Tapi briket arang itu masuknya ke dalam industri rokok. Industri rokok Timur Tengah yang disebut namanya shisha. Jadi cara penggunaannya adalah si briket itu ditaruh di atas aluminium foil dan itu akan membakar tembakaunya. Memang ini sedikit berbeda dengan rokok dan itu memang gaya khasnya Timur Tengah yang sudah diadopsi sama seluruh masyarakat di dunia. Jadi ibarat kata briket itu tuh koreknya, korek dari rokok biasanya. Kalau kita rokok kan harus ada korek buat nyalain, buat ngebakar tembakaunya. Nah kalau shisha itu yang nggak bakar adalah briket arang. Dan kalau ditanya pasarnya besar sekali. Karena sekarang yang melakukan shisha itu banyaknya minta ampun di seluruh dunia. Nah, sekarang bagaimana cara mengolahnya? Kayak misalnya lu mau bakar tempurung kelapa yang bagus, lu jangan siram air. Jadi kan kita tahu ketika misalnya lu bakar tempurung kelapa, itu harus didiamkan dulu berjam-jam sampai akhirnya dia menjadi arang. Harus dibedakan antara arang yang bagus dan yang jelek. Itu biasanya adalah ketika orangnya itu yang lagi ngebakar tempurung kelapa itu mengeksekusi hasil akhir dari si tempurung. Maksudnya gini, kalau mau arangnya bagus itu harus mati hampa. Jadi kan ketika tempurung itu dibakar itu kan dia menyala tuh. Dan kalau misalnya sudah nyala dan semua tempurungnya sudah habis terbakar, itu kan kita sebut namanya arang. Dan itu harus dimatikan apinya dengan cara tidak memberikan ruang oksigen, yaitu harus ditutup serapat mungkin supaya tidak ada oksigen yang masuk ke dalam si arang, supaya arangnya itu ketika sudah matang dia itu bersih. Jadi tidak ada kadar air sama sekali. Tapi yang jelek adalah biasanya ketika sudah jadi arang itu banyak banget dari masyarakat yang mereka siram dengan air. Kita tahu bahwa arang itu tuh menyerap air. Jadi kalau udah basah, ini tuh repot sebenarnya. Banyak banget dari pabrik-pabrik briket yang mereka beli dari supplier-supplier di daerah, mereka tuh nggak pernah mau beli tempurung atau arang yang basah. Karena sama dengan mereka beli air. Nah itu banyak kan masyarakat juga curang. Jadi mereka bilang 1 kilo harganya 8.000. Iya, 20%-nya air. Kan rugi jadi. Bahkan atau 30%-nya air. Kalau kayak gini akhirnya ini bikin masyarakat tuh jadi jelek namanya di mata pabrik. Makanya banyak banget masyarakat yang ujung-ujungnya mereka punya arang nggak mau dibeli sama pabrik karena quote and quote sudah ketahuan bahwa kayaknya di daerah itu mainannya siram air semua deh. Nah itu jangan. Nah tapi sekarang gue mau ngajarin kalian bahwa kalian tuh nggak cuman bisa jualan arangnya doang, kalian bisa bikin briket arang kalian sendiri. Nggak harus berpikir punya pabrik besar, pengolahan nggak, mesinnya sederhana kok. Jadi pertama kali ketika kita udah tahu ada arang di depan mata, yang kalian harus lakukan adalah pastikan arangnya itu pertama bersih dan kering. Jadi kita tahu pertama kering, selanjutnya bersih. Nah cara tahu itu bersih atau enggak adalah diayak. Jadi terserah kalian mau bikin ayakan normal, sederhana gitu ya, kayak ayak bilangnya apa ya, ayak beras. Atau misalnya kalian mau bikin yang ayakan versi apapun lah, pokoknya intinya adalah
mengguncang si arang supaya debu-debunya pada turun. Karena waktu kalian bikin tempurung dan dijadikan arang, itu banyak banget debu-debu yang nempel. Entah itu daun, entah itu apapun ranting, itu tuh akan nempel ke si arang dan arang itu jadi kotor. Intinya adalah buat si arang itu jadi bersih. Jadi kalau misalnya kalian taruh arangnya jatuh ke lantai, itu bunyinya kerincing 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 kerincing. Bagus dah intinya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya berdampak kepada apa? Pada hasil akhir dari briquette itu. Jadi briquette itu akan dites, ada yang namanya ash content atau kadar abu. Kenapa kadar abu itu penting? Kadar abu itu menjadi penting ketika misalnya contoh, ada pembeli bule nih di luar negeri. Mereka lagi nge-shisha nih di Timur Tengah. Dia kan taruh di atasnya ya. Nanti gue akan kasih gambarnya, contohnya seperti ini. Kalau misalnya dia nge-shisha terus-terusan, itu kan dia harus ganti briquette-nya karena briquette-nya lama-lama habis dan jadi kecil. Kalau abunya banyak, itu mereka repot banget ngebersihinnya. Dan kedua, itu menurut mereka itu nggak enak di tenggorokan karena abunya terlalu tebal. Jadi ketika mereka sedot, dia keluarin asapnya gitu, dia kayak gitu. Menurut mereka itu gara-gara si briquette-nya. Ya meskipun bisa juga karena tembakaunya, tapi intinya sekarang di paradigma si pembeli adalah ya itu karena briquette-nya. Makanya membuat ash content-nya itu jadi sedikit itu dengan cara membuat arangnya itu bersih di awal-awal. Selanjutnya gampang, arang itu digiling jadi kayak bikin tepung tapioka. Nah, ketika kalian sudah dapat tempurung arang yang dijadikan tepung, itu akan dicampur dengan tapioka. Beda-beda, setiap pabrik itu mereka punya rumus beda-beda. Entah ada yang dicampur 3%, ada yang dicampur 4%, ada yang dicampur 5%. Tepung tapiokanya juga beda-beda. Tiap orang tuh ada yang mereknya macam-macam, ada yang Gunung Agung lah, tepung tapioka apalah, tapi yang murah-murah aja ya, yang industri, yang nggak harus pakai sari boga sari atau apa tuh, jangan, itu buat kue. Maksudnya ini buat industri yang murah-murah aja, kalau nggak briquette kalian nanti jadi terlalu mahal. Fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya untuk merekatkan si tepung arang ini tuh satu sama lain, supaya dia tuh bener-bener jadi kayak adonan kue. Jadi ketika campur dengan tepung, itu biasanya ada yang namanya mixer. Jadi alat mixernya juga sederhana, kalian nggak harus berpikir ini alat mixer yang ratusan juta, nggak ada. Semua juga bikin, pabrik-pabrik briquette di Indonesia juga rata-rata bikin sendiri semuanya. Ketika diaduk, itu kan akan jadi adonan ya, jadi kayak adonan kue. Ketika udah jadi adonan kue, itu akan didiamkan selama 1-2 hari. Tiap pabrik juga metodenya beda-beda. Kenapa kayak gitu? Karena ketika diaduk, terus udah gitu, biasanya mereka akan keluarkan dengan mesin screw. Keluar gitu ya. Ketika adonannya udah keluar, itu diamkan 1-2 hari supaya adonannya tuh dingin. Jadi intinya lebih bagus lah seperti itu. Setelah dari situ masuk lagi ke mesin screw. Jadi mesin screw ini beda-beda, entah corongnya mau dibuat kotak ukuran 2,5 kali 2,5 kali 2,5, atau mau dibikin persegi panjang atau apapun lah, sebenarnya bisa dibuat seperti itu. Lalu masuk ke konveyor, jatuh di konveyor, terus dipotong-potong dengan pisau grinder. Sebenarnya cara potongnya juga manual sekali, nggak yang mesin cetak di press gitu, nggak, benar-benar manual. Sekarang pertanyaannya adalah gini, emang harga pasarannya tuh berapa sih untuk ekspor ke luar negeri? Untuk pembeli dari luar negeri itu mereka beda-beda beli. Ada yang sekitar $1.300 per ton atau $1,3 Amerika per kilo. Ada yang belinya $1,6 per kilo atau $1.600 per ton. Ada juga yang 2.000. Ini tergantung dari strategi marketing kalian, tergantung dari bagaimana kalian meyakinkan pembeli, itu tergantung sekali. Anggaplah kita yang paling kecil $1,3 Amerika. Kalau kita lihat sekarang kursnya itu 16.000, bisa jadi kurang lebih sekitar Rp21.000. Kita tahu 1 kilo arang itu harganya tadi berapa? 8.500. 8.500 tambah tapioka, tambah biaya kerja. Kalau misalnya kalian ada yang kerja, biaya packing, biasa ibu-ibu tuh packing tuh ada yang Rp500 per kilo. Jadi di packingnya tuh menggunakan bungkusan plastik yang emang udah disetting. Jadi bikin tuh plastiknya sebenarnya ke tukang plastik. Jadi ukurannya biasanya tergantung si buyer ya. Misalnya 3 ke depan, 3 ke samping, sisanya numpuk ke atas. Bisa juga jadi bentuk kotaknya tuh bagus. Jadi tergantung sih. Kotak itu benar-benar tergantung. Intinya adalah 1 kilo. Pembeli tuh udah tahu tuh 1 kilo tuh kurang lebih 72 piece untuk ukuran 2,5 kali 2,5 kali 2,5. Jadi kalian tuh nggak usah pusing gitu loh, bahwa ini harus ukuran berapa, harus beratnya gimana. Harus ada diskusi dengan si pembeli di awal, mau ukurannya kayak gimana. Terus kalian sampling, terus 1 kilo dapatnya segini mister, berapa piece misalnya kayak gitu. Nah itu pinter-pinter kalian lah negosiasi dengan si buyer. Berarti sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian, kalau harga 1 kilonya yang paling murah adalah $1,3 Amerika, harga jual kalian ke buyer, berarti kan Rp21.000. Kalian tinggal hitung-hitung sendiri, modal berapa, ongkos kerja berapa yang tadi gue bilang, produksi berapa, kurang dapatnya berapa. Kalau ditanya pasarnya bagus, gue jamin bagus. Kalau dibilang gede, gede. Buktinya banyak temen gue masih nambah pabrik terus kok. Tapi sekarang kalian berpikir, kan kita di daerah, kita nggak bisa.
Jangan salah, kalian di daerah mungkin kalian susah dari sisi produksi, tapi kalau kalian figure out terus gimana caranya gue bisa bikin yang tadi Julio bilang, kalian akan dapat harga cost HPP yang jauh lebih murah dari harga pabrik. Yang penting semuanya efisien, itu dipastikan. Kalau dibilang rugi, nggak mungkin. Karena kalau misalnya rugi, musuhnya pabrik pada tutup semua. Buktinya sekarang pabrik gede-gede aja tuh. Kalian harus tahu bahwa pasar briket 1 kilo di luar negeri, kalau kalian jual retail, kalau gue jual retail nih di Inggris nih, di Amerika, gue beli dari kalian nih berapa, misalnya $1,3 misal ya, karena gue sebenarnya akan bikin sendiri sih, gue nggak akan beli dari kalian, gue jujur aja, karena kan gue bisa bikin. Gue beli $1,3, gue tambahlah biaya tax 15% di sini, ongkos logistik dari pelabuhan di Inggris ke gudang gue di Inggris, gue jual di sini tuh harganya kurang lebih sekitar $10-13. Kalau kita kurs di Amerika ya, meskipun di Inggris itu pound sterling, itu 10-13. Jadi kalian tahu sendiri keuntungan importir itu berapa sebenarnya. Makanya kalau kalian udah tahu paham pasar retail di luar negeri itu sebenarnya masih besar-besar aja, ini bisa jadi peluang kalian yang punya perkebunan kelapa di daerah untuk di 2025 ini bisnis baru buat kalian masuk ke industri ini terus belajar ekspornya. Dan harapan gue di video ini adalah kalian ngerti bener-bener cara melihat peluang untuk produk kelapa, khususnya briket arang. Mungkin banyak pemain-pemain briket pada nggak suka karena gue bongkar semuanya di sini. Gue pengen ngajarin kalian dan gue pengen kalian pintar. Tapi ya menurut gue harus seperti itu supaya masyarakatnya melek. Jangan sampai kalian tuh dibodoh-bodohi terus. Oh, harusnya arang gini, harusnya arang gitu, harusnya gini, harusnya gitu. Arang nih harganya turun nih 6.000. Kalian cuma jual arangnya doang mah. Sayang. Bikin jadi briket nambah dikit juga nggak susah gitu, nggak susah beneran. Bahkan sebenarnya gue pernah melakukan satu strategi ini yang mungkin kalian bisa contoh. Kalian kerjasama dengan kepala desa, karena sebenarnya ada yang namanya dana desa. Kalian tahu dana desa per tahun berapa anggarannya? Itu 1 sampai 1,7 miliar. Mungkin sekarang 1 tahun naik bisa jadi 2 miliar. Itu dana desa kalau nggak dipakai, dikorupsi. Mendingan lu yang pakai beneran. Mendingan lu yang belajar. Terus udah gitu lu nonton video gua, lu subscribe, lu komen, diskusi dengan teman-teman lain. Terus udah gitu lu ngomong ke kepala desa lu, "Pak, nonton nih videonya Julio. Saya ngerti cara bikin briket, saya ada pasarnya nih." Kan lu belajar di YouTube gua gimana cara dapat buyernya. Nanti gua akan jelasin semuanya, gua jelasin semuanya beneran. Nanti abis itu lu akan ngeliat bahwa ternyata bisa nih di daerah gua nih. Gua ke kepala desa, ada duit 2 miliar tuh di situ nganggur. Ambil kerjasama, bikin langsung proyek desa. Ini yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya video ini tuh rame yang nonton, supaya seluruh masyarakat Indonesia tuh tahu bahwa potensi ini tuh besar sekali. Belum lagi gue bicara produk-produk yang lain, atau gue bahas bedah produk ekspor lainnya. Ini bikin kalian tuh amazed bahwa Indonesia tuh sekaya itu. Jujur, gue sekarang di luar negeri, gue tinggal, gue kerja karena gue udah next level. Gue nggak lagi cuma main komoditas doang, karena memang jujur gue orang lahir di Jakarta. Gue di daerah yang dimana semuanya gedung-gedung tinggi. Gue nggak tinggal di daerah yang komoditasnya banyak, enggak, jujur. Ya memang gimana gue lahirnya di situ. Tapi kalau kalian yang di daerahnya itu banyak komoditas, ya manfaatkan. Karena skill gue nggak cuma sekedar ekspor, tapi gue sekarang bisa retail bisnis langsung di luar negeri, ya gue manfaatkan juga. Nanti gue akan ajarin lo ke sana, tapi itu masih jauh. Kalian tuh masih di tahap awal, gimana caranya ngolah komoditas dulu, ekspor komoditas dulu, upgrade dulu produk-produknya untuk bisa diekspor terus-terusan sampai next levelnya. Ketika lu dari menjadi seorang eksportir, lu akan menjadi seorang international businessman yang gue lakukan sekarang. Gue sekarang punya beberapa perusahaan di luar negeri. Di Amerika gue ada, di Inggris gue ada, di Jepang gue akan buat, di Singapura gue ada, di Eropa gue ada. Itu untuk memasarkan produk-produk Indonesia. Kalau lu jualan produk Indonesia di Indonesia, lu kurang dihargai, atau bisa jadi lu nggak dihargai sama sekali. Tapi kalau lu jualan barang Indonesia di luar negeri, 6 jempol. Kalau besok gue kasih 6-6, itu tipsnya, itu triknya. Nggak banyak orang tuh sadar kalau lu jualannya masih di Indonesia terus, nih selesai. Lu akan bersaing sama barang impor yang dimana orang Indonesia nggak akan beli barang komoditas. Karena buat apa mereka, orang-orang Indonesia, beli barang-barang komoditas? Mereka beli handphone, mereka beli skincare, beli kosmetik, beli lipstick, beli panci. Ngapain mereka beli kelapa atau cengkeh apa? Ngapain gitu loh. Kalau ada pun udah dimainkan sama perusahaan-perusahaan multinasional, Unilever lah, Mayoral, Orang Tua Group lah, P&G lah, yang gede-gede. Nah sekarang lu manfaatinnya gimana? Ya jualan di luar negeri, karena itu pasarnya. Semoga di video ini paham. Kalau lu suka, lu share ke teman-teman lu komen di YouTube gua, biar jadi rame semua diskusi di situ. Karena gua akan ngajarin lu, gua pengen lu semua sukses. Gua pengen masyarakat Indonesia dengan kekayaan alamnya itu bisa menjadikan kekayaan buat kalian masing-masing. Jangan sampai kalian dibodoh-bodoh.